Kebaktian pertama Gereja Kristus Ramani Indonesia, Jemaat Diaspora Cawang pada pukul 8 pagi dengan pemimpin pujian Santi Selalai Boru Marpau, didampingi 2 singer atau penyanyi, mereka Andre Saat dan Mini. Diiringi alat musik, Jordan memainkan alat musik bass, Gideon gitar, keyboard, melodi, dan drum dimainkan oleh Timothy. Gembala Sidang GKRI Diaspora Cawang, Pendeta Dr. Yohanes Ratu Eda mengatakan kasih yang tercurah di kayu salib sebagai tema dalam khotbahnya. Kita sedang menghayati kasih Allah yang besar, telah dibuktikan melalui karya besar kasih salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Melalui karya salib itu, kita mempunyai masa depan. Demikian Pendeta Yohanes Ratu Eda menuturkan. Pendeta Yohanes Ratu Eda juga mengutip kitab Yohanes 15 ayat 13. Disebutkan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perjalanan iman kita sampai saat ini masih kuat karena dukungan Tuhan dalam perjalanan kita sampai saat ini, ujar Yohanes Ratu Eda. Dia mengatakan, hari lahir kita secara lahiriah kita rayakan, tetapi perjalanan hidup baru kita jarang kita rayakan. Yohanes Ratu Eda mengungkapkan, banyak yang berpindah keyakinan akhir-akhir ini, baik rakyat jelata hingga selebritis. Salah satunya disebutkan selebritis Ruben Onsu yang sudah menjadi mualaf. Dia katakan Ruben Onsu telah menemukan di gedung Mega ini, kata Ruben Onsu. Tapi tidak apa-apa, lanjut Pendeta Yohanes Ratu Eda. Saya tidak terkejut karena akibat sudah bilang demikian. Di akhir zaman akan terjadi kemurtadan. Baik orang yang akan murtad, waktu akan menguji semua orang. Menurut Pendeta Yohanes Ratu Eda, akan diuji oleh waktu apakah kita finish sampai akhir atau menguji akan hal itu. Tapi semua proses Tuhan Yesus sudah tahu banyak orang akan murtad dan orang pilihan Allah akan dipilih sampai akhir. Bukti kita dipilih Allah adalah mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan hidup baru. Demikian kata Gembala Sidang GKRI Diaspora Cawang, Pendeta Dr. Yohanes Ratu Eda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alallahu wa sallallahu alaihi wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Air mata ini tak bisa kubendung, bukan karena kesedihan, tapi karena aku merasa ada kedamaian yang selama ini hilang. Di hadapannya, aku menemukan jati diri. Lihat bagaimana karya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan di peluang yang baik ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu judul, satu topik, yaitu kasih yang tercurah di kayu salib. Kita ada pada minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu yang terus membawa kita untuk mengenang, mengingat, dan menghayati akan kasih Allah yang besar yang telah dibuktikan melalui karya salib Kristus 2000 tahun lebih yang lampau. Sehingga oleh karya salib itu, Anda dan saya punya masa depan. Amin. Karena itu kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Satu ayat saja pada kesempatan pagi ini. Kita akan baca sama-sama. Menghormati firman Tuhan, saya ajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Sudah di layar, kita akan baca sama-sama. Yohanes 5, baca sama-sama. 1, 2, iya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian firman Tuhan buat kita semua.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Yang setuju katakan amin. Baik, silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Kalau kita mengikuti perjalanan iman kita, semenjak kita percaya, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tentu sampai dengan detik ini, kalau kita masih kuat, itu karena ada dukungan kasih Allah yang sempurna bagi kita. Amin. Masih ingat kapan percaya terima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Masih ingat? Masih. Pak Refli masih ingat? Waktu CD ya? Pak Fit? Tapi tanggal lahir masih ingat? Oh iya. Karena kita kan punya dua kelahiran ya. Kelahiran kita secara biologis ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita selalu ingat. Kenapa bisa ingat? Karena selalu dirayakan. Tapi kelahiran rohani kita, adakah kita merayakannya? Makanya lupa kan? Karena tidak pernah disyukuri, tidak pernah dirayakan. Makanya kita lupa. Kelahiran biologis kita selalu kita rayakan. Ada orang yang kasih ingat kita, kadang kita lupa juga. Tapi orang kasih ingat kita, lalu kita, oh iya ya, hari ini ulang tahun saya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita mengikuti juga perjalanan kehidupan anak-anak manusia di bawah matahari, akhir-akhir ini ya, ada banyak yang mulai meninggalkan Kristus. Mulai dari jemaat biasa sampai pada public figure. Yang paling tren sekarang ini Ruben Onsu sudah jadi mualaf ya, ya kan? Dan dia katakan, aku menemukan kedamaian di gedung yang megah ini. Sambil nangis dia. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya sih tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang, menjelang zaman akhir akan terjadi apa? Kemurtadan. Banyak orang akan murtad. Waktu akan menguji semua orang, termasuk kita ini akan diuji dengan waktu. Apakah kita tetap setia sampai finishing well, atau jangan-jangan kita berhenti di tengah jalan lalu beralih ke yang lain. Waktu akan membuktikan itu. Karenanya jemaat dikasih oleh Kristus, memang ada banyak faktor yang membuat orang murtad ya. Ada banyak faktor ya. Mungkin dia kecewa dengan orang Kristen, mungkin dia tidak dipedulikan ya kan? Mungkin dia dimanfaati dan sebagainya. Ada banyak faktor, tapi itu semua proses. Tetapi secara teologis, kalau kita melihat, kalau ada yang murtad, memang Alkitab sudah kasih tahu, jelang Tuhan Yesus datang akan banyak yang murtad. Tuhan Yesus juga sudah kasih tahu bahwa hanya orang-orang yang Dia pilihlah yang akan setia kepadanya sampai akhir. Amin. Amin. Semua kita dipilih. Amin. 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 Semua kita dipilih. Apa buktinya Anda dipilih? Setia sampai mati. Belum mati. Apa buktinya kita dipilih? Ya, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu, itu titik awal. Apalagi? Jangan ngaku-ngaku aku dipilih, padahal Tuhan siapa yang pilih kau? Tapi kalau Tuhan pilih pasti ada indikatornya. Ada tanda-tanda bahwa Anda dan saya, kita semua dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Amin. Lalu tanda bahwa Anda dipilih apa? Bisa ngopi bareng sama gembala kita. Bisa. Kirain ngopi bareng Tuhan Yesus gitu ya. Ya kan? Tanda bahwa kita dipilih, selain bisa mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka tanda yang kedua, ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Meninggalkan manusia lama, masuk ke dalam karakter manusia baru. Betul? Sudah?
Puji Tuhan. Ya. Karena itu Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi levelnya sudah naik. Level paling dasar itu budak atau hamba. Level naik lagi jadi teman. Level paling tinggi dalam relasi manusia adalah sahabat. Dan Yesus sebagai manusia menyatakan bahwa sahabat dan seorang sahabat sejati betul-betul dia akan memberikan segalanya bagi sahabat-sahabatnya. Amin. Pernahkah sahabat mengkhianati? Oh banyak. Oh itu bukan sahabat lebih tahu. Kalau ada sahabat baru mengkhianati itu namanya bukan sahabat. Awalnya sahabat, Pak. Oh awalnya sahabat. Terus? Karena kalau sahabat itu tidak mungkin dia akan mengkhianati sahabatnya. Makanya Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin mengkhianati sahabat-sahabatnya. Amin. Jadi kalau ada yang mengkhianati maka itu bukan sahabat. Betul? Kalau ada yang meninggalkan sahabatnya maka itu bukan sahabat. Itu hanya teman. Karena sahabat dia akan tetap setia. Mau sehat, mau sakit, mau untung, mau rugi, mau sukses, mau gagal, dia tetap ada bersama dengan sahabat-sahabatnya. Amin. Amin. Yesus dia sahabat.